Masih seputar gaya kepemimpinan. Sebelumnya, saya pernah menjelaskan bahwa ada dua tipe atau gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang saling bekerja sama, di mana pemimpinnya menjelaskan tentang misi, visi, misi, dan tujuan dengan jelas, sehingga anggota timnya dengan senang hati untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang pimpinan. Yang satu lagi, gaya pemimpin yang memberikan peraturan dengan ketegasan, dan apabila dilanggar maka ada ancaman dan hukuman di sana. Sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa keduanya bisa membawa suatu tim untuk menjadi sukses. Nah, kali ini saya mau bercerita bahwa salah satu gaya kepemimpinan ini lebih baik daripada yang lainnya. Nah, ada cerita yang berasal dari Jepang, seorang shogun pertama yang mempersatukan Jepang, namanya Hideyoshi Takechiro. Pada saat itu ceritanya adalah beliau masih menjadi bawahan dari seorang jenderal yang bernama Nobunaga. Jenderal Nobunaga ini memiliki benteng yang kuat, dan suatu saat terjadi gempa bumi, di mana salah satu tembok benteng ini runtuh selebar 100 meter. Nah, Anda tahu kan, kalau misalnya musuh mengetahui dan menyerang pada saat tembok benteng ini belum diperbaiki, maka habislah sudah seluruh isi benteng itu. Maka dengan segera Nobunaga memerintahkan seorang mandor yang cukup terkenal dengan ketegasannya untuk memimpin 100 orang pekerja untuk membangun tembok itu kembali. Namun sudah 2 minggu berlangsung, tembok itu belum juga memiliki kemajuan yang berarti. Pada saat Nobunaga menginspeksi di lokasi, ternyata kemajuannya tidak begitu berarti karena para pekerjanya banyak yang disiksa. Para pekerjanya dihukum apabila tidak melakukan pekerjaannya itu dengan semangat, dengan penuh gairah, dengan tenaga, dan supaya bentengnya cepat, tembok benteng itu cepat jadi. Nah, karena kemarahan dari Nobunaga ini, maka pada saat itu Hideyoshi Takechiro yang sedang berada di samping Nobunaga itu bergumam bahwa kita akan habis dibantai oleh musuh. Nah, ternyata gumaman ini didengar oleh Nobunaga. Maka Nobunaga pun marah dan memerintahkan Hideyoshi untuk menggantikan sang mandor. Tetapi dengan catatan bahwa kalau dalam 3 hari tidak bisa membangun benteng itu sampai selesai, maka cambuk dari mandor ini akan menghukum si Hideyoshi
atau bahkan kepalanya akan dipenggal. Itu adalah ancaman dari Nobunaga. Oleh karena itu, sesegera mungkin Hideyoshi menyusun rencana. Dia tahu bahwa kepemimpinan mandor itu bukan suatu hal yang baik pada saat itu, karena mereka semua terancam. Maka dibagilah 3 hari itu, di mana hari pertama Hideyoshi menyusun rencana. Pada hari pertama, Hideyoshi mengumpulkan semua pekerja. Kemudian mereka mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Hideyoshi, bahwa apabila tembok benteng itu tidak jadi atau tidak bisa diperbaiki dalam waktu 3 hari, maka musuh akan membantai seluruh isi castle, seluruh isi benteng. Itu berarti sang pekerja juga akan habis dibantai oleh musuh. Nah, di hari pertama Hideyoshi hanya menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi, masalahnya apa, kemudian menyusun rencana. Dibagilah para pekerja itu menjadi 5 bagian, di mana mereka akan dilombakan untuk siapa yang terbaik dan tercepat di antara mereka. Tetapi pada saat hari itu tengah mendekati malam, di sore harinya, Hideyoshi membuat pesta. Jadi mereka boleh bercengkrama satu dengan yang lainnya, dan Hideyoshi pun ikut larut dalam pesta itu. Sebenarnya pesta itu diadakan oleh Hideyoshi untuk supaya di antara tim mereka yang dibuat, tim-tim kecil itu saling mengenal satu dengan yang lainnya, dan juga tim kecil ini mengenal pimpinannya, sehingga mereka bisa menjadi lebih baik untuk bekerja sama satu dengan yang lainnya. Jadi di keesokan harinya, Hideyoshi membawa satu peti yang penuh berisi emas, dan pada saat mau memulai di pagi hari, dikumpulkannya para pekerja itu yang setelah dibagi menjadi 5 kelompok, 5 grup, dan diberitakannya lah sekali lagi, semua harus bekerja dengan semangat, berlomba dengan semangat. Bagi yang menang akan mendapatkan satu peti yang penuh berisi emas. Mereka sangat bersemangat, mereka sangat antusias untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu secepat mungkin. Dan Hideyoshi juga mengingatkan bahwa pekerjaannya akan dinilai. Jika asal-asalan dan mudah hancur, maka mereka akan didiskualifikasi, sehingga tidak bisa mendapatkan hasil kemenangannya itu. Maka di hari pertama itu juga mereka berlomba-lomba menyelesaikan pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan itu pekerjaan untuk memperbaiki benteng yang selebar 100 meter yang runtuh itu dengan cepat sekali dalam 2 hari selesai dikerjakan. Dan pada saat Hideyoshi melakukan inspeksi, hasilnya luar biasa. Temboknya kokoh dan kuat dan bisa selesai dalam waktu 2 hari dikerjakan. Sebenarnya Nobunaga memberikan 3 hari, tetapi 1 hari justru dipakai untuk saling mengenal antara anggota timnya. Itulah salah satu strategi dari Hideyoshi yang sangat terkenal itu. Nah, jadi kita bisa membandingkan kepemimpinan antara
kepemimpinan yang menjelaskan apa yang harus dikerjakan, apa yang menjadi keuntungan, dan apa yang menjadi tujuan dari tim untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan yang satunya lagi tanpa mengetahui apa yang tujuan mereka sebenarnya, mereka hanya mengerjakan, membangun tembok tanpa mengetahui apa-apa, dan jika tidak selesai maka akan ada hukuman atau ancaman. Nah, ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, sehingga Anda bisa memilih mana yang bisa Anda terapkan, dan kadangkala kita juga memerlukan suatu ketegasan ancaman, tetapi banyak orang lebih memilih kalau diperintah atau dia menjadi anggota tim dari tim kepemimpinan dari IDOC. Semoga bermanfaat.